menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa salah seorang mahasiswi UGM Yogyakarta menuai aksi simpati. Puluhan mahasiswi menggelar unjuk rasa di halaman kampus Visipol UGM, menuntut pihak universitas untuk menjatuhkan sanksi akademik kepada terduga pelaku. Dengan membunyikan kentongan dan peluit sebagai simbol, para mahasiswa menyerukan darurat kekerasan seksual. Aksi simpati di halaman kampus Visipol UGM Yogyakarta ditujukan kepada salah seorang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual saat mengikuti program KKN di Maluku. Selain membunyikan kentongan dan peluit, mahasiswa juga menandatangani spanduk berisi tuntutan. Mereka meminta pihak universitas menjatuhi sanksi akademik kepada terduga pelaku pelecehan seksual yang tercatat sebagai salah seorang mahasiswa UGM. Pelaku kekerasan seksual dari kasus Agni itu akan segera diluluskan, akan segera diwisuda dan namanya sudah tercantum dalam daftar wisudawan November 2018 ini. Tanpa Agni mendapatkan transparansi, tanpa Agni mendapatkan kejelasan dan hukuman yang adil bagi pelaku kekerasan seksualnya. Menanggapi aksi mahasiswa ini, Dekan Visipol UGM telah berkoordinasi dengan universitas dan fakultas tempat terduga belajar dan telah dibentuk tim investigasi untuk menyelesaikan kasus ini. Mengumpulkan data dan fakta di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian setelah itu universitas yang kemudian diharapkan memutuskan berdasarkan pada rekomendasi yang dibuat oleh tim investigasi yang dibentuk oleh rektor. Tidak hanya secara tertulis, penuntutan penyelesaian kasus pelecehan seksual ini juga dimuat secara daring dengan judul Usut Tuntas Kasus Pemerkosaan KKN UGM yang dimuat di laman change.org yang sudah lebih dari 150.000 orang menandatangani petisi bernama Samaran Tagar Kita Agni. 30 Juni 2017, Agni mengalami pelecehan seksual oleh pelaku HS saat KKN di Maluku. 10 Juli 2017, HS dipulangkan ke Yogyakarta lebih awal. September 2017, Agni mengirim pesan untuk meminta pendampingan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Desember 2017, Agni melapor ke sejumlah pejabat Visipol UGM hingga Rektorat UGM. Agni menuntut pelaku HS untuk dikeluarkan dan dosen yang terlibat untuk bertanggung jawab. Agustus 2018, laporan Agni telah diproses dan dilakukan investigasi. Hingga setahun berlalu, Agni dan sejumlah pihak terus meminta itikat baik dari pihak UGM untuk menjatuhkan sanksi akademik kepada terduga pelaku pelecehan seksual. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Yang menjadi catatan juga, Agni bukan nama sebenarnya dari korban. Dan terkait kasus dugaan pelecehan seksual di Visipol UGM Yogyakarta, kita terhubung dengan Kabag Humas dan Protokol dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Iva Aryani. Selamat pagi, Mbak Iva. Selamat pagi. Mbak Iva, sudah ada 150.000 tanda tangan di petisi tadi, dan kita lihat apa yang terjadi juga di kampus UGM yang menuntut kejelasan dan sanksi terhadap pelaku. Apa yang dilakukan UGM terkait dengan tuntutan ini? Iya, kita berterima kasih juga terhadap beberapa orang yang bersimpati terhadap persoalan ini. Tapi perlu kami tegaskan bahwa bukan berarti UGM diam selama ini ya. Kasus itu memang ada, dan begitu kasus itu terungkap, sudah langsung dilakukan sanksi kepada terduga pelaku dengan langsung mendepo KKN-nya. Yang bersangkutan langsung ditarik dari lokasi KKN, kemudian begitu penyintas ini melaporkan kepada fakultas, dan fakultas dalam ini dekanat memberikan laporan tertulis kepada rektor, langsung dibuat tim investigasi independen untuk menangani persoalan ini. Jadi tim investigasi datang ke lokasi KKN, bertemu dengan teman-temannya dan lain sebagainya, sampai kemudian muncul rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan universitas dan
rekomendasi itu sebagian besar sudah dilakukan. Meskipun memang ya belum semua ya, karena masih dalam proses. Yang sudah dilakukan apa Mbak Iva dari rekomendasi Ya, tersebut? ada evaluasi nilai, kemudian konsultasi psikologi bagi terduga pelaku dan penyintas, tetapi memang itu belum selesai prosesnya. Oke. Nah, informasinya memang bahwa ini sudah sampai kepada para pengurus di Universitas Gadjah Mada. Namun peristiwa ini kan pertengahan 2017. Mungkin kalau saya salah silakan dikoreksi, pertengahan 2017 pada saat KKN terjadi. Hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun berlalu. Kalau tadi Anda mengatakan ada pembinaan, pembimbingan terhadap terduga dan juga penyintasnya ini. Apakah ini sudah dianggap berupa sanksi? Karena kalau mahasiswa yang lain kan menuntut sampai ada sanksi akademis, bahkan sampai dikeluarkan tidak wisuda. Ya, bukan. Jadi sanksinya ada. Jadi sanksi selain tadi ya, yang bersangkutan kemudian di DO, PL dari KKN, dan ditarik. Kemudian yang bersangkutan ini, dalam hal ini adalah terduga pelaku, itu tidak bisa wisuda, belum bisa wisuda. Jadi yang bersangkutan ini terduga pelaku belum bisa wisuda, lulus dalam praktiknya ya, itu sampai minimal 6 bulan ke depan atau sampai kasus ini dinyatakan selesai. Belum bisa wisudanya apakah karena dianggap ada yang belum memenuhi syarat untuk diwisuda atau hanya pengunduran dari masa wisudanya? Oh enggak, ya karena ini harus selesai dulu kan. Untuk bisa wisuda itu kan banyak ya peraturan dan persyaratan yang harus dijalani. Tapi secara akademis apakah benar sudah memenuhi syarat untuk wisuda? Ya, jadi begini, mahasiswa KKN itu jelas teori sebagian besar sudah habis. Paling hanya mengulang-ulang gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sudah lulus semua, ya karena pada saat yang bersangkutan mendaftar KKN itu sebagian mata kuliah sudah selesai. Oke, berarti DO dari KKN-nya ini sebenarnya tidak memengaruhi nilainya begitu ya? Nilai yang sudah diambil? Tidak memengaruhi nilai yang sudah diambil? Tidak, tentu saja tidak ya. Dan tidak menutup kemungkinan dia untuk wisuda juga begitu ya? Ke depan masih bisa wisuda gitu. Seandainya itu tadi yang bersangkutan bisa wisuda sampai kasus ini bisa dinyatakan selesai. Jadi kalau sudah beres ya tentu saja kita beri hak untuk wisuda. Mbak Iva, beres itu di pihak UGM kah atau beres secara hukum? Jadi begini, dulu di awal dari Universitas Gadjah Mada sudah menawarkan untuk bagaimana kalau persoalan ini kita bawa ke ranah hukum. Hanya pada waktu itu diskusi dengan tim investigasi dan juga penyintas memilih untuk tidak membawa ke ranah hukum. Penyintas ingin mendapatkan keadilan dari UGM, itulah istilahnya ya. Dan ini satu hal yang sulit ya, karena UGM lebih concern ke bagaimana menghadapi situasi sulit, concern kepada bagaimana psikologis dan kondisi penyintas. Jadi kita lebih mengutamakan itu. Nah, jika memang persoalan ini oleh penyintas misalnya dianggap belum selesai, belum tuntas dan belum merasa mendapatkan keadilan, UGM siap membantu sampai penyintas ini mendapatkan keadilan. Sehingga kemarin di rilis kami yang terakhir kami sampaikan bahwa ini akan kita bawa ke ranah hukum. Tetapi proses menuju ranah hukum itu juga tidak bisa meninggalkan penyintas. Sehingga memang berikutnya yang akan dilakukan oleh universitas itu adalah bertemu dengan penyintas yang tentu saja akan didampingi oleh tim investigasi yang selama ini memang sudah mendampingi ya, dan sudah penyintas ini sudah bisa terbuka dengan tim investigasi, sudah dipercaya, dan juga ada pihak ketiga yaitu Women Crisis Center yang juga kita minta bantuan untuk membantu persoalan ini ya, dalam hal ini Rifka Anissa. Jadi kita akan tanyakan dulu kepada penyintas untuk kita komunikasikan sebelum kita bawa ke ranah hukum. Mbak Iva, dari tim yang khusus mendalami kasus ini dari UGM ini sudah selesai sejak akhir 2017 ya? Sudah temuan-temuannya.
temuannya dan memberikan rekomendasi. Berarti mengkonfirmasi memang kejadian ini memang benar pernah terjadi begitu ya, pelecehan ini? Iya. Oke, saya kembali kepada yang Anda katakan tadi kalau ini sudah selesai. Apakah UGM akan menyerahkan selesainya ini di ranah hukumkah? Atau UGM punya cara sendiri untuk memproses hal ini hingga bisa dinyatakan selesai oleh pelaku maupun penyintas? Ini yang tadi saya sampaikan. Persoalan ini kan bukan persoalan yang mudah. Karena kita berhubungan dengan penyintas yang memang harus kita jaga perasaannya, psikologisnya, kondisinya segala macam. Sehingga dalam proses menuju ke ranah hukum itu kita tidak bisa meninggalkan penyintas begitu saja, sehingga kita akan komunikasikan dulu. Jadi saya belum bisa bicara banyak ini nantinya bagaimana sebelum komunikasi dengan penyintas, dengan Rifka Anissa dan juga dengan tim investigasi ini berjalan. Oke. Kalau dilihat dari tuntutan di petisi maupun apa yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi UGM, tampaknya yang paling bisa membuat mereka marah atau yang tidak mereka setujui adalah kalau sampai terduga pelaku ini bisa wisuda lalu dianggap ini berlalu begitu saja begitu. Sehingga seperti yang Anda katakan tadi, tidak bisa diwisuda sampai ini beres. Langkah UGM selanjutnya ini apa? Dalam apa? Hubungannya dengan wisuda? Dalam menyelesaikan yang tadi Anda katakan sampai ini beres baru yang bersangkutan bisa diwisuda. Melangkah menuju ke beres itu apa? Berdialog kah atau apa? Iya, yang pertama yang dilakukan jelas itu. Besok Senin kita akan agendakan ketemu dengan Rifka Anissa, tim investigasi independen, juga jika memungkinkan adalah penyintas. Jika memungkinkan ya, karena kita tidak bisa memaksakan melihat kondisi psikologis yang bersangkutan. Kita akan diskusikan ini langkahnya akan seperti apa, dan kalau memang endingnya dari diskusi besok itu akan dipastikan dibawa ke ranah hukum, UGM akan siap memfasilitasi dan membantu sampai si penyintas ini mendapatkan keadilan. Oke, baik, berarti kalau ini kan memang penyintas pun punya hak untuk membawa ini ke ranah hukum secara pribadi dan UGM siap mendukung dengan semua temuannya begitu ya? Iya, betul, siap. Baik, terima kasih Mbak Iva Aryani, Kabag Humas dan Protokol dari Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih.